Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang agen cerdas. Seperti yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya, bahwa kecerdasan buatan itu sebenarnya adalah cabang dari computer science yang bertujuan untuk meniru sedikit kemampuan atau kecerdasan manusia gitu. Jadi ada manusia punya kecerdasan, ini mau kita tiru kecerdasannya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, kecerdasan yang kita tiru ini mau diimplementasikan di mana gitu. Nah, ini nanti kita butuh yang namanya agen gitu. Jadi agen tempat kecerdasan ini disebut dengan agen cerdas. Kemudian apa itu agen cerdas? Jadi agen cerdas adalah entitas yang memiliki kemampuan untuk melihat, mengamati atau merasakan lingkungan menggunakan sensor. Kemudian setelah dia mengamati lingkungannya, dia proses, kemudian dia mampu melakukan respon balik kepada lingkungan tersebut melalui aktuator atau efektor. Jadi dua kata kunci yang perlu diingat adalah agen cerdas punya sensor untuk mengamati lingkungan dan dia punya aktuator untuk memberi respon balik terhadap lingkungan tersebut. Jadi contoh, ketika kita nyetir mobil umumnya atau sepeda gitu ya. Jadi sebelum kita nyetir kan kita lihat keadaan sekitar dulu. Jadi sepi nggak, ada lubang tidak, ada orang lewat nggak, ada mobil nggak. Jadi kalau ini sudah dirasa aman, jadi ketika ditangkap kita proses, oh ternyata aman. Kita hidupkan sepedanya atau mobilnya, kemudian kita eh, gas gitu ya, kita jalan. Ya sambil jalan itu kita tetap mengamati menggunakan sensor tadi. Ya sensor kita mungkin mata, pendengaran dan lain-lain. Jadi kita lihat, oh ternyata di depan ada belokan, jadi kita harus belok gitu. Atau di depan ada lampu merah, kita harus berhenti. Jadi ketika melihat lampu merah, diproses, kemudian aksinya apa yang menjadi respon baliknya? Ya kita ngerem atau berhenti dan lain-lain. Jadi harus punya sensor dan aktuator. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi agen cerdas. Jadi ini anggaplah agen, kemudian ini adalah lingkungan. Jadi agen itu punya sensor dan aktuator. Sensor ini gunanya untuk apa? Untuk menangkap persepsi dari lingkungan. Jadi dia mengamati atau melihat lingkungannya. Ditangkap oleh sensor, kemudian diproses. Setelah diproses, baru dia akan melakukan aksi atau umpan balik. Jadi menggunakan aktuator ini. Jadi dia akan mengembalikan aksi. Ya, contoh tadi ketika kita nyetir mobil itu, jadi kita lihat keadaan jalan dulu, ada mobil lain nggak, ada yang jalan tidak, ada lampu merah nggak. Setelah itu dia proses, dia akan melakukan feedback balik. Jadi dia mau jalan, mau ngerem, mau belok, itu tergantung dari persepsi-persepsi yang dia tangkap dari lingkungannya. Kemudian ini apa gitu, yang tanda tanya ini apa gitu. Nah ini yang akan diisi oleh AI atau kecerdasan buatan. Jadi setiap persepsi yang ditangkap sensor ini akan diproses atau diolah oleh AI ini. Kemudian outputnya adalah berupa aksi yang akan dieksekusi oleh aktuator. Oke, contoh agen cerdas. Yang pertama adalah manusia ya, tentu ya, karena yang ditiru kan manusia. Jadi manusia itu juga disebut dengan agen cerdas. Sensornya apa saja pada manusia? Ya banyak, ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan, kemudian dan lain-lain. Kemudian aktuatornya apa? Ada tangan, ada kaki, mulut. Ya. Jadi ketika kita jalan, kita kan melihat pakai mata, kemudian juga mendengar pakai telinga. Kemudian eh, yang melaksanakan aksi kita tuh apa? Ya mungkin kaki untuk melangkah, tangan untuk menyeimbangkan badan, kemudian mulut kalau kita mau mengingatkan orang di jalan sambil berbicara dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah agen robot. Ya. Jadi robot itu sensornya mungkin ada kamera, infrared, mikrofon dan lain-lain. Kemudian aktuatornya apa? Jadi yang membuat robot itu bergerak atau melakukan aksi itu apa? Ya motor tadi atau mesinnya itu. Jadi ketika motor itu apa robotnya mau bergerak, mau belok itu kan semua dikendalikan oleh motor.
Kemudian contoh yang terakhir adalah agen aplikasi. Jadi aplikasi itu juga termasuk dari agen cerdas. Jadi bukan hanya sesuatu yang punya fisik, tapi yang non fisik seperti aplikasi ini juga bisa jadi agen cerdas. Kenapa? Karena dia memiliki sensor dan aktuator. Oke. Contoh sensornya apa? Keystroke. Jadi maksudnya inputan dari keyboard itu namanya keystroke. Kemudian ada mouse, kemudian file konten, paket jaringan, dan lain-lain. Jadi input yang diterima aplikasi itu kan berupa ini. Kemudian outputnya apa? Ya nanti mungkin bisa tampilan layar, penulisan data, pengiriman paket data, dan lain-lain. Nah itu adalah sensor dan aktuator yang dimiliki oleh aplikasi. Selanjutnya, agen dan lingkungan. Ini kita akan bahas tentang istilah-istilah yang akan kita temui di agen cerdas. Yang pertama adalah persep atau persepsi. Jadi persepsi ini maksudnya adalah masukan yang ditangkap oleh sensor. Jadi segala sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan oleh sensor itu disebut dengan persepsi. Kemudian ada yang namanya persepsikuen. Ini adalah semua masukan atau persep yang ditangkap oleh agen sampai saat ini. Jadi kalau persep itu adalah keadaan lingkungan saat ini, tapi kalau persepsikuen adalah histori semua persep yang ada dari dulu sampai saat ini. Kemudian action atau tindakan yang dilakukan oleh agent. Kemudian environment. Ini adalah lingkungan di mana agen itu berada. Kemudian agent sendiri, yaitu tadi contohnya ada manusia, robot, software, termostat, dan lain-lain. Kemudian ada agent function atau fungsi agent. Jadi yang mengubah atau memetakan rekaman input tadi menjadi tindakan itu disebut dengan agent function. Jadi fungsi agen itu sebenarnya adalah mengubah persep historis menjadi action. Dan yang terakhir adalah agent program. Jadi ini adalah program untuk menjalankan arsitektur untuk menghasilkan fungsi tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa agen itu terdiri dari arsitektur dan program. Jadi arsitektur itu hardware-nya, kemudian program itu ya program untuk mengendalikan hardware tadi. Oke, contoh. Anggaplah kita berbicara tentang dunia vacuum cleaner. Di sini hanya ada 2 kotak lantai, jadi jangan berpikir tentang sebuah lantai rumah yang besar. Kita pikirkan yang sederhana saja dulu. Jadi ini ada 2 lantai, ada 2 kotak lantai ya, ada kotak A dan B. Kemudian ini ada vacuum cleaner-nya, dan ini adalah kotoran dan kotoran. Vacuum cleaner ini persepsi yang bisa ditangkap tuh apa, yang atau input yang dia butuhkan tuh apa gitu. Jadi dia akan ngecek ini lingkungan saya sekarang atau kotak yang sekarang saya tempati bersih atau kotor enggak gitu. Kalau bersih nanti saya mau apa, kalau kotor saya mau apa gitu. Jadi dia harus tahu ini bersih atau tidak sekarang lantainya. Kemudian vacuum cleaner juga harus tahu di mana dia berada sekarang, apa di kotak A, apa di kotak B gitu. Karena dia harus tahu di mana dia sekarang agar dia tahu dia mau kemana nanti setelah state yang sekarang atau state selanjutnya. Kemudian aksi yang bisa dilakukan oleh apa namanya ini vacuum cleanernya itu dia bisa bergerak ke kiri ke kanan, dia juga menghisap debu dan dia juga berhenti ketika sudah selesai gitu. Kenapa ini hanya ke kiri dan kanan? Karena kotaknya cuma 2 ya, A dan B. Seandainya kotaknya nanti ada 4, jadi mungkin aksinya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Oke, kita fokus ke ini dulu. Jadi sekarang kalau seperti ini, vakumnya saya jalankan. Maka vakumnya akan ngecek lantai yang sekarang saya tempati bersih atau tidak, atau kotor. Kalau bersih, ya berarti saya akan lanjut ke kotak selanjutnya. Tapi kalau kotor, saya akan hisap. Oh ternyata kotor. Oke, saya hisap sekarang. Sudah, setelah dihisap, dicek lagi bersih atau enggak. Oh ternyata sudah bersih. Kalau dia sudah tahu kotak yang sekarang sudah bersih, kemudian dia ngecek lagi, sekarang saya di mana? Kotak sekarang itu sudah bersih, tapi saya sekarang di mana? Oh ternyata saya di kotak A. Setelah tahu dia ada di kotak A, berarti dia aksi apa yang akan dia lakukan? Yaitu ke kanan. Karena sekarang di A, kita lanjut ke B. Jadi dia harus ke kanan. Jadi aksi kanan yang diambil. Setelah dia ke kanan, nyampe ke kotak B, dia ngecek lagi gitu.
sekarang bersih atau kotor? Oh, ternyata masih kotor di kotak B. Karena kotor, ya mungkin dia akan hisap lagi. Kemudian setelah dihisap, dia ngecek lagi. Oh, sekarang sudah bersih atau kotor? Oh, ternyata sudah bersih. Setelah tahu bersih, dia ngecek lagi. Dia di mana sekarang? Oh, ternyata saya di kotak B. Karena sudah di kotak B, ini kotak terakhir, dia akan melakukan aksi yang ini, yang berhenti. Jadi setelah di B bersih, ya sudah berhenti. Jadi seperti itu ilustrasi kalau kita punya agen vacuum cleaner. Kalau kita coba implementasikan pada program, nah ini contoh pseudocode-nya, ya mungkin dalam sebuah fungsi ya, ini saya contohkan dalam sebuah fungsi, namanya adalah do cleaning. Fungsi ini punya atau membutuhkan dua parameter, yaitu lokasi dan status. Jadi lokasi itu di mana dia sekarang, kemudian status itu bersih atau kotor. Jadi setiap melakukan fungsi ini, dia ngecek apakah kotor. Kalau kotor ya hisap. Kalau ternyata sudah bersih, dia ngecek dia sekarang ada di lokasi mana. Kalau di lokasi A, dia akan ke kanan. Kalau di lokasi B, maka dia akan ke kiri atau dia bisa kita buat berhenti. Jadi seperti itu nanti kalau kita buat pseudocode-nya. Selanjutnya adalah rasionalitas agen. Jadi apa itu rasional? Rasional adalah melakukan tindakan yang benar agar berhasil. Jadi agen itu harus selalu melakukan tindakan yang benar. Kemudian kriteria untuk keberhasilan perilaku agent itu disebut dengan performance measure atau ukuran kinerja. Jadi setiap agen yang mau kita buat, kita harus punya ukuran performanya. Kita harus punya goalnya. Jadi agen yang baik itu yang gimana gitu. Jadi contoh, performa yang bisa diukur pada vacuum cleaner. Jadi apa saja? Ya mungkin kotoran yang bisa dia bersihkan. Apa sampai ke kotoran yang kecil-kecil atau hanya kotoran yang besar. Kemudian waktu, jadi seberapa cepat dia bisa membersihkan satu ruangan. Gitu. Selanjutnya daya ya, jadi dia boros atau irit enggak. Gitu. Dan mungkin yang terakhir adalah kebisingan. Gitu. Seberapa bising vacuum cleaner ini dan lain-lain. Gitu. Jadi ini adalah performa pada vacuum cleaner yang bisa kita ukur. Nah ini harus kita tentukan sebelum kita membuat agen tadi. Kemudian agen rasional yang ideal itu adalah yang mampu melakukan tindakan yang diharapkan untuk memaksimalkan ukuran kinerjanya berdasarkan persepsi Quen dan basis pengetahuan bawaan. Kemudian ada juga yang disebut dengan agen autonomus atau agen otonomi ya. Apa itu? Jika sebuah agen itu berperilaku atau perilakunya ditentukan oleh pengalaman sendiri. Jadi agen ini bisa belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Selanjutnya adalah struktur agen cerdas. Jadi agen itu terdiri dari arsitektur dan program agen. Arsitektur itu mesin tempat agen mengeksekusi dan program agen adalah implementasi dari fungsi agen. Contohnya robot ini gitu ya. Jadi robot secara fisik ini ya arsitekturnya gitu. Tapi robot ini kan tidak bisa bergerak kalau tidak ada program gitu. Jadi programnya sudah ditanamkan pada robot ini. Atau kalau kita punya aplikasi untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat pakai kamera gitu ya. Maka kamera, kemudian komputer yang mengendalikan kamera, dan mungkin juga ada monitor, ada mouse, ada keyboard, itu disebut arsitektur. Jadi ini adalah arsitekturnya. Kemudian programnya yang mengendalikan kamera tadi, yang memproses output, yang memproses input menjadi output tadi. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian task environment atau lingkungan masalah. Jadi sebelum kita membuat agen atau merancang sebuah agen, kita harus mendefinisikan lingkungan masalahnya dulu. Jadi ini biasa disingkat dengan PEAS, PEAS, Performance Measure, Environment, Actuator, dan Sensor. Jadi yang pertama, performanya dulu kita harus tentukan. Jadi apa saja komponen pengukur keberhasilan agen. Jadi apakah agen harus cepat, harus aman, harus akurat, dan lain-lain. Kemudian lingkungan di mana agen akan berperan. Jadi agennya ini akan dijalankan di mana, akan bertemu dengan entitas apa saja gitu. Kemudian aktuator. Nanti agen ini punya kemampuan apa saja yang bisa dilakukan oleh agen. Dan yang terakhir adalah sensor.
Jadi agen ini butuh input apa saja. Oke, contohnya taksi otomatis. Jadi umpamanya kita mau buat mobil yang bisa nyetir sendiri dan kita mau buat jadi taksi gitu ya. Yang pertama, taksi ini harus apa gitu, performanya itu harus gimana. Jadi ya harus aman yang jelas, kemudian harus hemat, kemudian harus nyaman, cepat, dan lain-lain. Jadi ini adalah performa yang diinginkan ketika kita mau membuat taksi otomatis. Kemudian taksi ini akan berjalan di mana? Di lingkungan apa saja? Ya ada jalan, lampu merah, lalu lintas, pejalan kaki, cuaca, ada mobil-mobil lain, ada lampu merah, ada jalan berlubang. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan yang harus kita definisikan dulu sebelum membuat agen, agar nanti agen itu tahu dengan semua lingkungan yang akan dilewati. Selanjutnya adalah aktuator. Jadi aktuator dalam mobil otomatis ini ya ada gas, ada rem, setir, klakson, lampu, dan lain-lain. Jadi dia bisa ngegas sendiri, bisa ngerem sendiri, bisa belok-belok sendiri, dan lain-lain. Kemudian sensor yang dibutuhkan apa? Yang paling penting adalah kamera. Jadi kalau di mobil yang bisa nyetir sendiri itu, kameranya itu ada di depan, samping, dan belakang. Karena dia harus bisa melihat semua lingkungan dari segala arah. Kemudian dia juga mungkin ada speedometer untuk mengetahui kecepatannya sekarang berapa. Kemudian ada GPS untuk mengetahui jalan yang harus dilewati. Kemudian ada keystroke, jadi mungkin input-input atau tombol-tombol dalam di aplikasinya itu juga bisa dijadikan sensor. Selanjutnya contoh yang lain adalah sistem diagnosa medis. Ini umpamanya kita mau buat aplikasi ya untuk bisa mendiagnosa sebuah penyakit. Nah, ini biasanya disebut dengan sistem pakar. Apa saja nih yang perlu kita tentukan? Yang pertama adalah performanya. Jadi sistem diagnosa medis itu yang bagus yang gimana? Yang jelas, yang akurat, yang murah, dan cepat. Jadi apa gunanya sistem, kita punya sistem ternyata tidak akurat ya, salah-salah. Itu bisa fatal nanti. Atau sudah akurat tapi mahal, ya mungkin tidak ada yang mau pakai gitu karena terlalu mahal. Atau akurat, murah tapi lambat gitu. Ya ya mungkin ketika memproses input menjadi output mungkin butuh waktu 30 menit, ya nggak ada yang mau pakai gitu. Siapa yang mau menunggu proses lama itu gitu. Kemudian lingkungannya ada pasien, rumah sakit, dokter, suster, dan lain-lain. Kemudian aktuatornya. Jadi dia memberi output melalui apa ya? Biasanya ya melalui monitor tadi. Yang mungkin beberapa atau sebagian ada yang menggunakan speaker gitu. Tapi kebanyakan monitor ya. Monitor ini nanti outputnya berupa pertanyaannya, diagnosa, petunjuk, dan treatment. Kemudian sensor. Jadi inputnya lewat apa? Jadi mungkin dari keyboard, mouse. Jadi ini biasanya digunakan untuk input jawaban dari pasien. Jadi kan sistem diagnosa medis itu kan ada kumpulan pertanyaan, apakah sakit kepala, apa ada nyeri di sini, apa sedang demam. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan dari aplikasinya. Nah, itu jawabannya itu nanti biasanya kita input pakai keyboard atau mouse. Selanjutnya adalah jenis-jenis agen. Ini menurut Hassel dan Norvig. Jadi di sini ada 5 katanya. Ada simple reflect agent, kemudian model based reflect agent, goal based agent, utility based agent, dan learning agent. Oke, yang pertama itu yang simple reflect agent ini adalah agent yang paling simple. Ya, dia hanya menggunakan persepsi yang terakhir untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua model based reflect agent, ini dia mempunyai representasi internal tentang keadaan sekitar dan dia juga menggunakan histori persepsinya atau yang disebut dengan percept historis tadi atau percept sequence ya. Jadi dia tidak hanya melihat keadaan sekarang, tapi dia juga membandingkan dengan keadaan-keadaan yang sebelumnya. Kemudian goal based agent ini punya informasi tentang tujuannya. Jadi dia memilih tindakan itu bukan sekedar status atau keadaan yang sekarang, tapi dia menghitung
ke goal-nya. Jadi tidak peduli mungkin state yang sekarang, tapi yang penting goal-nya tercapai. Kemudian utility based agent. Jadi ini bukan hanya berdasarkan goal, tapi dia juga bisa menghitung. Dia bisa melakukan penilaian kuantitatif terhadap suatu keadaan lingkungan. Jadi mungkin di sebuah masalah ada dua goal yang saling bertentangan atau ada dua goal yang bisa kita capai atau lebih ya. Jadi kalau agent yang ini yang berdasarkan utilitas ini dia bisa menghitung kalau goal A itu nilai keberhasilannya berapa, goal B itu berapa, goal C itu berapa, dan dia akan memilih goal yang paling tinggi nilai keberhasilannya. Kemudian yang terakhir adalah learning agent. Nah, ini agent yang bisa belajar dari pengalaman. Jadi setiap yang dia tangkap, dia simpan, dia olah, dia pelajari, dan ini nanti akan meningkatkan pengetahuannya dan kinerjanya. Nah, ini gambarnya gitu ya, atau ilustrasinya gitu. Yang simple, dia hanya pakai kondisi dan aksi. Jadi ada kondisi seperti ini, langsung dia lihat rule-nya, dan dia tentukan aksinya gitu. Jadi jika A maka apa, jika B maka apa, dan seterusnya. Selanjutnya model base, jadi dia punya model gitu. Dan dia juga menyimpan riwayat input berdasarkan lingkungan yang diamati. Jadi dia tidak hanya melihat keadaan sekarang, tapi dia juga ngecek dari riwayat keadaan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang goal base itu dia punya informasi tujuan, sehingga ketika agen harus memiliki banyak opsi dalam mengambil tindakan, agen akan memilih opsi yang paling sesuai dengan tujuannya. Kemudian utility, dia mampu memberikan perhitungan kuantitatif terhadap seberapa berhasil suatu agen dalam mencapai tujuan. Jadi umpamanya tujuannya ada banyak ternyata, atau ada beberapa tujuan yang saling bentrok, ya dia akan menghitung mana yang paling besar tingkat keberhasilannya, itu yang akan dipilih. Kemudian yang terakhir adalah learning agent. Dia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman sehingga dia bisa mengupgrade pengetahuannya dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.